Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Budi Sumiadi dari UPBJJ Lampung. Dalam video ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah saya mengerjakan tugas 2 basis data. Berdasarkan kasus untuk tugas nomor 2, ARD di atas silakan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien ke dokter, daftar dokter ke admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk langkah awal terdapat dua cara mengakses basis data MySQL atau MariaDB. Dua cara tersebut adalah melalui command prompt atau CMD atau melalui tampilan PHP MyAdmin. Namun sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama yaitu saya menjalankan MySQL atau MariaDB dengan menjalankan servis MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui XMPP control panel seperti pada layar. Untuk langkah awal, saya akan mengaktifkan MySQL dan Apache dengan cara seperti berikut. Klik Start pada Apache dan MySQL. Jika warna sudah menjadi hijau, berarti sudah aktif. Langkah selanjutnya yaitu mengakses basis data MySQL menggunakan command prompt. Caranya dengan menekan WinR, lalu ketikkan CMD, lalu ketik Enter, lalu ketik CD, Enter, CD, Enter, lalu setelah buka CMD lalu mengarahkan folder ke XMPP atau MySQL/bin dengan cara mengetikkan exam cd exam/pp/mysql/bin. Setelah posisi CMD sesuai direktori, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke MySQL dengan cara mengetikkan MySQL lalu ketik Enter. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengakses basis data MySQL menggunakan browser. Langkah pertama, kita buka browser, lalu ketikkan alamat URL sebagai berikut. Localhost, lalu klik Enter. Pada layar telah tampil PHP MyAdmin dan tampilan basis data MySQL. Selanjutnya kita akan membuat basis data rumah sakit melalui PHP MyAdmin. Oke, kita sudah selesai membuat database rumah sakit. Selain membuat, kita juga dapat menghapus database dengan cara pilih database yang akan dihapus, lalu klik drop. Nah, di sini terlihat database rumah sakit sudah hilang. Oke, kita kembalikan. Selanjutnya kita akan membuat beberapa tabel seperti yang ada pada soal dan memasukkan atributnya.
Di admin kita jadikan primary, nama admin, waktu jaga, save, yang terakhir tabel daftar dengan 3 atribut, ID daftar kita jadikan primary, lalu oke, terus ID pasien, terakhir dokter. Benar, pasien admin. Oke, save. Ada tabel dokter, ada beberapa atribut, 3, 4, 5, 7. Dokter. ID dokter kita jadikan primary. Nama dokter. Alamat. Tanggal lahir, HP, spesialis, waktu kerja. Yes. Selanjutnya dokter admin. Tabel dokter admin ada 1, 2, 3 atribut. Create ID underscore data, kita jadikan primary, ID dokter, dan ID admin. Klik save. Selanjutnya kita akan membuat tabel pasien dokter. 2, 3, 4, 5 atribut. Create. Primary-nya kita yang ID kita jadikan primary. Terus dokter, pasien, yang terakhir save. Oke, kita save. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel seperti pada halaman tugas, yaitu tabel pasien, admin, dokter. Pertama, pilih nama database, lalu create tabel yang akan dibuat. Di sini saya pertama akan buat tabel pasien. Dalam pasien ada tabel alamat, ID, nama, jenis kelamin. Pasien.
saya menambahkan maksimal 3. Pada null index saya buat primary. Di sini primary key-nya yaitu ID pasien. Ya, pasien maksimal 30, alamat underscore pasien maksimal 150, 100 saja. Akhir jenis kelamin. Saya akan menginput satu saja, lelaki atau perempuan dengan singkatan L atau P. Lalu klik save. Oke, sampai di sini kita setelah selesai membuat tabel rumah sakit. Sampai di sini kita sudah membuat tabel 6 tabel berdasarkan tugas 2, 2, 3, 4, 5, 6 berikut dengan atributnya. Oke, selanjutnya sebelum melakukan relasi, kita akan melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu. Pada field-field yang akan dijadikan foreign key seperti berikut. Mana tabel dokter underscore admin, foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Tabel daftar, foreign key-nya ID pasien dan ID admin. Tabel pasien underscore dokter, foreign key-nya ID dokter dan ID pasien. Oke, caranya yaitu pilih field yang akan dijadikan foreign key. Pertama pilih tabel dokter admin, lalu pilih field yang akan kita jadikan foreign key. Di sini saya akan menambahkan pada ID underscore dokter. Caranya klik more, klik index, lalu klik OK. Oke, di sini jika sudah berhasil muncul kunci berwarna silver. Lakukan pada field-field lainnya dengan cara yang sama. Field-field yang akan dijadikan foreign key yaitu pada tabel dokter admin, foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Pada tabel daftar, foreign key-nya ID pasien dan ID admin. Pada tabel pasien underscore dokter, foreign key-nya yaitu ID dokter dan ID pasien. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat relasi dengan cara sebagai berikut. Pilih menu desain, lalu kita atur posisinya supaya rapi. Lalu kita save.
Setelah membuat relasi, kita akan memasukkan data. Di sini saya akan memasukkan data pasien. Caranya klik tabel pasien, lalu klik insert. Lalu saya akan menentukan berapa data pasien yang akan saya input. Di sini saya akan mencoba menginput 4 data pasien. Setelah selesai memberikan garis relasi, selanjutnya kita akan lakukan input data. Oke, setelah selesai, kita klik browse, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini adalah data-data yang sudah saya input tadi. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah select, yaitu untuk mengambil data atau menampilkan data. Caranya klik tabel, select pasien, lalu klik SQL, klik select, ketikkan select from pasien, lalu klik go. Oke, di sini muncul data yang diinginkan. Jika ingin mengambil data hanya file nama atau jenis kelamin saja, dapat kita lakukan perintah sebagai berikut. Caranya kembali klik SQL, lalu ketikkan select. Di sini saya akan hanya mengambil data nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien. Lalu klik go. Oke, ini hasilnya nama pasien dan jenis kelamin. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan perintah select bersyarat. Misalnya pada tabel pasien, kita klik SQL. Di sini saya akan mengambil data tabel pasien, select nama pasien, jenis kelamin, dengan syarat jenis kelamin pada pasien
yaitu laki-laki. Oke, kita coba klik dulu. Oke, berhasil. Jadi selek bersyarat seperti ini contohnya, kita akan mengambil pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Oke, selanjutnya saya akan mencoba fungsi select join antar table, yaitu berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Misalnya data dari nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter, sehingga nanti akan muncul 3 table. Oke, berikut caranya dengan memasukkan rumus sesuai dengan panduan praktikum, lalu kita jalankan. Oke, di sini nampak 4 table, yaitu table nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Oke, selanjutnya join antar table dengan syarat tertentu. Misalnya dari hasil yang tadi ditambahkan syarat tertentu, yaitu menampilkan pasien yang hanya ditangani oleh dokter Gunawan. Oke, kita coba memasukkan instruksi seperti pada panduan. Kita coba jalankan. Gagal. Nah, ini hasilnya. Pasien yang hanya ditangani oleh dokter Gunawan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba perintah select fungsi matematika. Ada 4 fungsi matematika, yaitu count, sum, min, dan max. Di sini saya akan mencoba mencari banyaknya pasien yang telah mendaftar. Oke, pertama kita masuk ke menu SQL, lalu masukkan perintah sesuai dengan panduan, itu select count ID pasien. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini muncul jumlah pasien yang sudah mendaftar ada 4. Oke, selanjutnya saya akan mencoba perintah select fungsi string, yaitu mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Misalnya saya akan mengambil data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan 3 karakter, yaitu misalnya JL titik. Oke, kita coba. JL titik. Kita coba jalankan. Oke, di sini terlihat ada 2 pasien dengan karakter string JL titik, yaitu pasien Fulan dan pasien Dwi. Selanjutnya kita akan mencoba perintah select between, yaitu perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai lainnya. Rumusnya sesuai dengan instruksi dari panduan. Select tentang from patient where ID patient between, saya coba 2 dan 4. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini nampak 3 pasien antara 2 sampai 4.
Selanjutnya saya akan mencoba fungsi select like, yaitu mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, misalnya saya ingin mencari data pasien dengan alamat Raja Basa. Kita coba. Kita coba jalankan. Oke, di sini nampak dua pasien yang alamatnya ada di Kecamatan Raja Basa. Selanjutnya saya akan mencoba perintah select order by, yang fungsinya melakukan perintah untuk pengurutan data. Ada dua jenis, yaitu menaik atau ASC dan menurun atau DSC. Oke, kita coba rumus yang menaik. ASC. Oke, sini tanpa urutan dari angka nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya saya akan mencoba menurun. Oke, di sini tanpa dari angka yang paling bawah sampai ke awal. Selanjutnya saya akan mencoba fungsi select group by, yaitu fungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Oke, kita coba memasukkan perintah sesuai panduan. Di sini saya akan mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Oke, kita coba. Ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan fungsi update, yaitu perintah untuk melakukan perubahan data. Di sini saya akan mencoba mengupdate nama pasien. Pasien nomor 1 itu Fulan, akan saya ubah menjadi Fulani. Oke, kita coba jalankan. Kita cek. Nah, di sini sebelumnya P Fulan menjadi Fulani. Selain mengupdate data, kita juga bisa melakukan fungsi delete, yaitu fungsi untuk atau perintah untuk menghapus data. Kita coba rumusnya. Sini saya akan mencoba menghapus pasien keempat. Kita cek. Nah, di sini tadinya ada 4 pasien dan telah terhapus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.